Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini Mekateknik ingin membagikan tutorial cara penyerpisan knuckle ARM, teman-teman ya. Ini sudah mengalami dol dan mengalami haus pada drat ya, teman-teman. Jadi untuk pengencangan maksimal tidak bisa dengan baik ya, teman-teman. Dan sebelum kita melakukan penyerpisan pada drat tersebut ya, teman-teman, atau pada knuckle ARM itu sendiri, lebih dahulu kita lakukan pembongkaran. Kita bongkar. Ya, ini adalah drat yang akan kita servis ya, teman-teman. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita perbaiki lagi atau kita reparasi ya, teman-teman. Untuk proses pembongkarannya lumayan lama ya, teman-teman. Karena untuk reparasi pada drat ARM itu sendiri atau knuckle itu sendiri tidak bisa kita lakukan dengan senai ya, teman-teman. Karena ini kita lakukan dengan pembubutan. Jadi kita tambah daging, kita bubut nantinya, teman-teman ya. Ya, terlepas sudah ya, teman-teman, bautnya. Ini terdiri dari dua bearing. Bearing luar dan bearing dalam ya, teman-teman. Tapi untuk pembongkaran roda kali ini ya, kita tidak bisa langsung untuk melepasnya. Jadi kita kencangkan dulu atau kita kendorkan dulu pada jadi kita kendorkan pada kampas rem ya, teman-teman. Kampas remnya kita kendorkan atau kita rapatkan ya. Jadi untuk pengendoran ini ada tanda ya, teman-teman, yaitu ada tanda panah. Jadi kita menurut tanda panah itu tersebut yang ada di piringan ya, teman-teman. Nah, jadi ya ini adalah ada tanda panahnya ya, teman-teman. Jadi kalau kita waktu pembongkaran kita berlawanan tanda panahnya dalam pemutaran itu sendiri ya, teman-teman, pada knuckle-nya. Ya, kita bongkar saja. Ya, kita bongkar teman-teman ya, sudah terbongkar, sudah terlepas rodanya. Next kita melakukan pembongkaran perangkat yang lain. Karena untuk knuckle itu sendiri sebelum melakukan pembubutan harus kita bongkar ya, teman-teman. Ya, inilah teman-teman ya, drat yang rusaknya atau drat yang sudah haus. Tidak bisa mengikat bearing bambu tersebut ya, teman-teman. Oke, kita simak ya, teman-teman, untuk proses pembongkarannya ya, teman-teman. Ini adalah reparasi atau penyerpisan knuckle ARM ya, teman-teman. Merupakan salah satu komponen suspensi yang ada di roda mobil depan ya, teman-teman. Roda mobil berputar terus-menerus pada komponen spindle ya, yang berasal dari knuckle ARM. Komponen ini juga dihubungkan dengan lower ARM dengan melalui ball joint ya, teman-teman. Nanti ada ball jointnya atau stabilizernya. Ya, ini proses pembongkarannya ya, teman-teman. Ya, sudah kita bongkar. Next kita pembongkaran lagi. Jadi sampai turun knuckle-nya ya, teman-teman. Oke, mari kita kenal apa itu knuckle ARM ya, teman-teman. Meski kerap sekali kita mendengar, ternyata tidak sulit atau tidak sedikit yang belum memenuhi atau mengetahui apa itu knuckle ARM ya, teman-teman. Knuckle ARM itu sendiri adalah komponen
ini merupakan bagian dari sistem suspensi mobil atau sistem peredam guncangan ketika mobil melewati jalan yang rusak ya teman-teman. Ya itulah knuckle. Setelah kita bongkar ya teman-teman, next kita ke pembubutan ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pembubutan, kita meruncingkan sebuah behel yang kita runcingkan tadi ya teman-teman. Nah di situ ada titik center ya teman-teman, di depan juga ada titik center. Jadi begitu proses penjepitannya dalam pembubutan ya. Ya setelah kita runcingkan, setelah kita tusuk pada behel atau ARM-nya sudah menyatu, next kita lakukan pengelasan ya teman-teman. Dengan cara seperti ini lebih mudah, lebih cepat dalam penyenterannya ya teman-teman. Oke, next sudah ya teman-teman, kita sudah melakukan penjepitan atau penyenteran ya. Kita next melakukan pengelasan. Jadi kita las saja untuk membuat dratnya yang akan kita servis ya teman-teman ya, yang akan kita reparasi. Kembali untuk fungsi knuckle ya teman-teman, dan apa itu knuckle? Knuckle ARM adalah komponen, merupakan bagian dari sistem suspensi mobil atau sistem peredam guncangan ketika mobil melewati jalan yang rusak. Ya itu fungsinya ya teman-teman. Dan cara kerja knuckle ARM yaitu agar kinerja knuckle ARM sesuai dengan harapan, maka knuckle ARM bekerja sama dengan komponen sistem suspensi dan sistem kemudi mobil lainnya. Cara kerja knuckle ARM sendiri tidak rumit karena komponen ini secara langsung mempengaruhi kinerja sistem suspensi mobil. Dan knuckle ARM mendukung kinerja komponen lain karena komponen itu berfungsi sebagai tempat dudukan komponen ya teman-teman, komponen yang lainnya. Ketika Anda ingin berbelok, maka gaya putar dan kemudi akan diteruskan ke bagian lower ARM, upper ARM, ke knuckle ARM hingga ke ball joint. Gaya putar yang diteruskan tersebut membuat knuckle ARM mudah menggerakkan dan membelokkan roda mobil ya teman-teman, terutama roda bagian depan. Mengingat fungsi knuckle ARM sebagai pendukung fungsi sistem suspensi dan kemudi mobil, Anda perlu memperhatikan kondisi komponen ini. Apabila komponen ini mengalami kerusakan, segera bawa mobil Anda ke bengkel terdekat ya teman-teman, karena ini sangat mempengaruhi pada kemudi mobil Anda ya. Dan lebih berbahayanya lagi, knuckle jika habis atau jika haus dratnya, lebih berbahaya lagi bisa terlepasnya roda belakang ya teman-teman. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan segera, maksudnya harus segera melakukan penyerpisan ya teman-teman, karena untuk mobil truk itu sendiri kita menurut teman-teman, bagi para driver ya, itu sangat berfungsi sekali untuk knuckle itu sendiri ya. Ini teman-teman ya, ini adalah baut yang akan kita melakukan pengedratan nanti teman-teman ya. Jadi ukuran baut tadi yang kita perlukan untuk pembubutannya ya teman-teman. Next kita sudah melakukan pengelasan, kita lakukan pembubutan permukaan, kita ratakan ya teman-teman sesuai dengan ukuran yang kita perlukan. Ya next teman-teman ya, kita bubut sesuai dengan lingkaran yang kita butuhkan, yaitu ukuran
mur yang akan kita pasang ya teman-teman. Setelah pembubutan diameter luar sudah kita lakukan pembubutan, kita next ke pengederatan ya teman-teman. Ya, proses senai ya. Proses penyenaian pada knuckle. Ini sangat berfungsi sekali ya teman-teman, dan sangat vital untuk penormalan pada mur baut atau murnya pada knuckle. Oke, next teman-teman ya, kita simak ya teman-teman dalam pengederatannya. Setelah kita lakukan pengederatan, kita coba ya teman-teman. Ya, ini tinggal proses pemasangan. Sudah kita senai, sudah kita derat, sudah kita bubut ya teman-teman. Next saja kita lakukan pemasangan lagi. Ya, jadi kita pasang saja seperti tadi. Ya, sudah terpasang dan coba kita gerakan ya teman-teman. Untuk pergerakan normal seperti tadi ya teman-teman. Untuk penggerakan kingpin-nya, ini adalah pemasangan kingpin pada knuckle-nya. Ya, gerakan normal. Kita lakukan pemasangan pada laharnya teman-teman ya, atau pada bearingnya. Ya, kita lakukan pencucian dengan solar sebelumnya. Oke, next teman-teman ya, kita lakukan pemasangan. Dan ini adalah pengunci pada kingpin ya teman-teman. Ya, ini kita lakukan penyenaian tadi ya teman-teman. Ya, next saja kita lakukan pemasangan. Kita pasang dan kita kencangkan ya teman-teman. Ya, kita kencangkan. Setelah kencang, kita pemasangan dengan kunci harus dengan kunci yang besar ya teman-teman. Kalaupun tidak ada kunci yang besar, kita melakukan dengan pemukulan seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi kita kencangkan seperti ini hingga kencang. Ya, atau dengan kunci Inggris juga bisa. Sebenarnya lebih baiknya kita lakukan pengencangan dengan kunci ya teman-teman, yaitu ini adalah kunci ukuran 30. Jadi dalam pengencangan ya teman-teman, tidak perlu sekencang mungkin, tapi kita setel. Kita butuhkan seandainya pas, tidak goyang atau teman-teman ya dalam pengencangannya. Ya, lalu kita beri pen seperti ini. Ini adalah paku biasanya yang kita pakai agar tidak terjadi pemutaran pada ini, sebagai pengunci ya teman-teman ya. Sebagai pengunci pada mur
pada knuckle itu sendiri teman-teman ya. Ya oke teman-teman, selesai sudah ya teman-teman untuk pemasangannya. Ya seperti itulah proses pembongkar pasang dan reparasi atau senainya. Ini adalah mobil PS Canter ya teman-teman. Penyerpisan pada knuckle ARM yang berfungsi sebagai untuk penahan atau penekan klaher atau bearing pada roda depan ya teman-teman. Ya, kita lakukan pemasangan tutup. Tutup ini berfungsi agar gemuk tidak keluar ya teman-teman, gemuk atau rotari atau pelumas pada bearing bambu itu tersebut. Ya selesai sudah. Setelah itu kita coba ya nantinya ya teman-teman. Kita coba melakukan perjalanan ya. Ada suara. Ya oke teman-teman, selesai sudah ya teman-teman untuk proses penyerpisan. Kita next ke video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.